Ya, Shalom generasi Lois yang ada di Pulau Bali. Bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun melalui rekaman video. Tapi saya percaya tidak akan pernah mengurangi hadirat Tuhan, dan saya melihat secara roh bagaimana semangat para oma, opa, generasi Lois dan Bapak Ibu Saudara yang hadir ikut bersama-sama melayani. Visi 10 tahun ke depan tetap kita pegang 2033, kita akan melihat karya kemuliaan Bapa. 10 tahun ke depan umur Bapak Ibu Saudara tambahkan 10 tahun, tetap semangat terus sampai akhir. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, maka dia akan memperoleh hidup kekal dan mahkota kehidupan diberikan. Mari kita berdoa lebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini imam-imammu generasi Lois yang ada di Pulau Bali boleh beribadah hari ini dengan sukacita, dengan luar biasa. Dan saatnya kami mau duduk diam seperti Maria mendengar firman-Mu ya Bapa. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri, mengambil firman yang akan dibagikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Kami sambut firman-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema berjuang sampai akhir. Kita baca lebih dahulu dalam Filipi 1 ayat 27. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, bukan kebetulan saat ini adalah masa-masa memperingati kemerdekaan dari bangsa kita Indonesia di bulan Agustus ini. Dan kita sedang berbicara tentang berjuang sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita bukan dikaruniai hanya percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kita perlu bangun dalam kekristenan. Kekristenan itu adalah pengabdian. Sekali lagi dicatat, kekristenan adalah sebuah pengabdian. Kekristenan bukanlah sebuah kegiatan atau sebuah keyakinan, suatu keyakinan untuk mencari keuntungan, untuk mencari kesuksesan, untuk mencari kemakmuran, untuk mencari berkat-berkat duniawi. Bukan Bapak Ibu Saudara.
Tetapi kekristenan adalah suatu keyakinan yang membawa kita untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Kristus. Karena apa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus. Karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita manusia yang berdosa, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa saja berkorban. Tuhan Yesus anaknya berkorban. Bagaimana dengan umat Tuhan perjanjian baru? Bagaimana dengan gereja? Minta maaf Bapak Ibu Saudara, kalau kita selama ini hanya diajar memanfaatkan Tuhan Yesus, menagih-nagih janji kepada Tuhan Yesus. Katanya ikut Tuhan Yesus diberkati. Katanya ikut Tuhan Yesus makin kaya, yang miskin jadi kaya. Katanya ikut Tuhan Yesus saya dibebaskan dari semua penderitaan. Katanya ikut Tuhan Yesus saya pasti diselamatkan meskipun saya tidak ibadah, meskipun saya tidak melayani, meskipun saya tidak sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, ada banyak pengajaran-pengajaran yang kurang tepat. Tetapi yang saya mengerti, bahwa kita bukan dikaruniai hanya percaya, tetapi menderita. Kalau Allah Bapa saja mau berkorban, putranya mau berkorban, mana mungkin saudara, kita tidak mau berkorban, kita tidak mau mengabdi. Bapak Ibu Saudara teringat pahlawan-pahlawan Indonesia yang mati melawan penjajah-penjajah. Mereka tidak cari keuntungan Bapak Ibu Saudara. Mereka pahlawan yang mungkin mereka dari kelompok orang-orang yang miskin hidupnya. Tidak tercatat saudara. Tetapi mereka adalah pahlawan bangsa ini. Karena apa? Bentuk pengabdian. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Indonesia tidak berperang dengan penjajah. Karena kita sudah tidak dijajah. Tapi bangsa ini mencari orang yang mau mengabdi kepada negara. Bukan orang yang mencari keuntungan dari negara. Sama seperti dalam kerajaan Allah. Sama seperti dalam kekristenan. Bagaimana kita berjuang sampai akhir? Kalau prinsip hidup kita hanya cari keuntungan. Mungkin orang bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, Oma, Opa, kenapa ke gereja? Apa jawab Oma, Opa? Apakah jawaban kita supaya kita diberkati? Supaya kita yang miskin jadi kaya? Supaya Tuhan tolong saya? Apakah itu jawabannya? Atau Oma, Opa dan Bapak Ibu Saudara berkata, karena kami mau berbakti kepada Tuhan. Karena kami mau mengabdi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jawaban yang pertama kelihatan sangat rohani. Dan itu sudah terjadi di semua gereja. Memang saya percaya bahwa Allah sumber pertolongan. Tetapi ketika saudara meminta pertolongan kepada Allah, karena saudara adalah orang-orang yang mengabdi kepadanya. Seorang hamba saudara mengabdi kepada satu Tuhan, bukan dua Tuhan. Tuhan tahu bahwa saudara adalah hambanya. Ketika Tuhan tahu saudara adalah hambanya, jangan takut, jangan khawatir. Saya terlalu yakin Tuhan bela hamba-hambanya. Tuhan bertanggung jawab atas hamba-hambanya. Tapi bagi seorang hamba, Bapak Ibu Saudara, tidak pantas kalau kita merengek-rengek. Tidak pantas kalau kita mengeluh tentang nasib kita kepada Tuhan.
Saudara tidak akan pernah berhasil mencapai garis akhir. Saudara bukanlah pejuang, saudara bukanlah pahlawan. Karena orang-orang yang mengeluh nasibnya itu adalah orang-orang yang menggerutu, dan orang-orang ini adalah orang-orang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di surat Yakobus, tolong ayatnya tadi. Mengeluh tentang nasibnya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya. Ke gereja mengeluh nasib. Bagi orang-orang yang sudah dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya mereka bukanlah orang-orang mengeluh nasib, saudara. Perhatikan di dalam Yudas 1. Dikatakan mereka itu orang-orang yang menggerutu. Bapak Ibu, siapa sih orang-orang yang menggerutu ini, Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara belajar di ayat Yudas 1 ini, itu mereka adalah guru-guru palsu, penyesat-penyesat. Itu orang-orang yang memanfaatkan Kristus, orang-orang yang tidak pernah mau mengabdi. Sebagaimana bangsa Israel mati di padang gurun karena apa, saudara? Menggerutu, mengeluh tentang nasibnya. Dan itulah orang-orang guru-guru palsu. Penyesat-penyesat. Dan penyesatan sudah masuk gereja. Bagaimana tanpa sadar kita pun sering menggerutu dan mengeluh tentang nasib kita, bukan? Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat apa? Keuntungan. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya tidak setuju dengan lagu yang miskin menjadi kaya. Saudara, Tuhan tidak mengajarkan itu. Ada orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus sebagaimana rasul-rasul, mereka tetap miskin sampai mati. Bagaimana mungkin gereja punya doktrin yang miskin jadi kaya? Kita berharap ikut Tuhan Yesus, kita miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya mobil, tidak punya sepeda motor, tidak punya rumah. Kemudian Anda berharap ikut Tuhan Yesus, punya mobil, punya rumah, punya sepeda motor, begitu. Maka saudara tidak pernah menjadi pahlawan Kristus. Saudara tidak pernah menjadi pejuang-pejuang yang berjuang sampai akhir. Kita ini hanyalah orang-orang yang mencari keuntungan atas kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk menjadi hamba. Tuhan mencari orang-orang yang mau berjuang sampai akhir, berjuang sebagaimana yang Rasul Paulus katakan tadi dalam Filipi 1. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara mengerti tentang Injil Kristus. Injil Kristus itu ada kabar baik, yaitu bahwa Tuhan Yesus datang dalam hidupmu, mengangkat engkau dari lumpur dosa, disucikan dengan darahnya untuk saudara dan saya menjadi hamba Allah. Saudara menjadi milik Allah. Saudara menjadi orang-orang yang mengabdikan diri. Orang yang mengabdikan diri bukan orang yang mencari keuntungan. Maka itu hidup saudara harus berpadanan dengan Injil. Oma opa, Bapak Ibu Saudara, 10 tahun ke depan mari kita rubah cara pikir kita. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita stres? Kenapa kita depresi? Kenapa kita selalu merasakan kesepian? Karena kita tidak pernah mengabdikan diri kepada Kristus, kita tidak pernah mengabdikan diri kepada gereja, kita hanya mencari keuntungan di dalam gereja, entah itu bentuk pelayanan, pelayanan itu hanya membuat saudara terkenal, pelayanan itu membuat saudara tersanjung, pelayanan itu supaya saudara ditonton orang. Apakah itu pelayanan? Pelayanan itu pengabdian, saudara. Dipuji atau tidak dipuji tidak masalah karena kita mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada gereja. Maka itu Rasul Paulus berkata, apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa. Apa saudara? Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Iman apa yang timbul dari berita Injil? Iman pengabdian, pengorbanan, penderitaan karena Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau hari ini menderita, mungkin karena ekonomi, mungkin karena sakit penyakit, berbahagialah saudara.
Kalau saudara tetap mengabdi dan tetap setia, menjadi pendoa syafaat, tetap beribadah, tetap sungguh-sungguh. Oma opa yang sudah umur 70-80, berbahagialah. Karena saudara tetap berbakti kepada Tuhan. Ajarkan kepada anak cucumu untuk berbakti. Jangan ajarkan mereka datang ke gereja supaya diberkati. Bukan itu saudara. Tuhan pasti memberkati kita. Tapi kita hendaknya didapati adalah seorang hamba yang mau berjuang sampai akhir. Kalau saudara hanya mencari keuntungan, Anda tidak akan pernah bisa sampai akhir. Firman Tuhan di dalam surat Timotius dikatakan bahwa seorang prajurit tidak pernah memusingkan dirinya sendiri. Kenapa saudara seorang prajurit tidak memusingkan dirinya sendiri? Karena dia berjuang. Berjuang hanya untuk membela negara. Berjuang untuk komandannya. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Kita ini sedang berjuang Bapak Ibu Saudara, menantikan Tuhan Yesus datang. Tidak memusingkan dirinya. Saudara, kenapa seorang bisa tidak pusingkan dirinya? Karena dia mengabdi. Pahlawan-pahlawan kita, pahlawan di Indonesia ini mereka tidak memusingkan penghidupannya. Dengan soal-soal penghidupannya. Bapak Ibu Saudara, mereka dengan bambu runcing melawan Belanda. Mereka mati tertembak, mereka lah pahlawan karena mereka cinta negara. Padahal mereka makan aja susah. Supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu Saudara, adakah sekarang di gereja itu orang yang mau seperti prajurit? Adakah di gereja itu umat Tuhan mau mengabdi? Saya melihat saudara, gereja sudah dipakai sebagai penyembahan berhala. Orang datang menyembah berhala artinya apa? Mereka seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyembah Allah dengan satu tujuan. Yang dicari makan minum. Mereka tidak membuat perkenanan kepada komandannya yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus perintahkan kita beribadahlah. Mengabdilah. Berbaktilah. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh setan, Tuhan Yesus berkata, "Enyalah setan kamu." Hanya kepada Allah saja kita berbakti. Hanya kepada Allah saja kita berbakti. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berjuang sesuai dengan iman yang kita peroleh dari berita Injil Kristus. Kalau selama ini pengajaran yang saudara terima Injil Kristus hanya untuk kemakmuran, hanya untuk kesuksesan, hanya untuk berkat terus, ubah. Diberkati nggak diberkati saya mau mengabdi. Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Tuhan Yesus kepada, "Enyalah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara tahu berbakti itu mengabdi. Hari ini Tuhan cari orang yang mau mengabdi. Hari ini Tuhan mencari pahlawan-pahlawan Kristus, pahlawan-pahlawan Allah. Siapa orang yang mau mengabdi walaupun dia kekurangan, walaupun dia nggak punya uang, walaupun kesusahan, tapi dia terus melayani dan setia. Siapa orang yang mau berjuang sampai akhir? Sampai aku berkata, kata Tuhan Yesus, "Hai hambaku yang setia, turutlah kebahagiaan Tuhanmu. Mari masuk, hai hambaku yang baik dan setia." Filipi 1 ayat 28 saya tutup. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Saudara, orang yang mengabdi kepada Tuhan tidak takut dengan lawan siapapun. Lawan saudara adalah setan. Lawan saudara dunia. Lawan saudara adalah segala sesuatu yang menyita saudara untuk tidak mengabdi kepada Allah. Lawan saudara adalah segala sesuatu yang membuat saudara tidak berbakti kepada Tuhan. Engkau tidak pernah takut. Tidak akan gentar. Sama seperti seorang pejuang Indonesia. Mereka tidak gentar dengan musuhnya memakai tank. Mereka hanya pakai bambu runcing. Tapi mereka punya roh mengabdi. Mati tidak apa-apa. Bapak Ibu Saudara dengar, tingkat kekristenan, kedewasaan yang paling tinggi dalam kekristenan adalah pengabdian sampai mati. Minta maaf, konseling-konseling yang ada
dari jemaat Tuhan hanya persoalan-persoalan duniawi. Jarang orang konseling soal persoalan surga. Jarang orang konseling, Pak, saya kok diteguhkan Tuhan untuk berangkat ke sana, untuk menginjil, Pak. Saya kok diteguhkan Tuhan untuk melayani, Pak. Saya kok diteguhkan Tuhan untuk berkorban, Pak. Saya kok diteguhkan untuk melakukan ini, Pak. Semuanya untuk pengabdian. Jarang yang terjadi hanya persoalan duniawi, rumah tangga, ekonomi, semuanya. Bapak Ibu Saudara, kita rubah, khususnya oma opa yang umurnya sudah 60 tahun ke atas. Mari bersama saya 10 tahun ke depan kita akan melihat karya kemuliaan Bapa. Mari berjuang sampai akhir. Miliki mental seorang pejuang, miliki mental seorang pahlawan. Mari rubah konsep-konsep doktrin-doktrin tentang keselamatan, doktrin-doktrin tentang Injil Kristus. Mari mengikut doktrin yang benar sesuai dengan yang Alkitab katakan. Bahwa saudara dan saya bukan hanya dikaruniai untuk percaya, tapi untuk menderita. Artinya mengabdi, berbakti sampai akhir hayat kita. God bless you all. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu sudah hamba beritakan. Kiranya di akhir zaman ini kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, gereja berubah. Pengajaran-pengajaran yang mencari keuntungan sendiri. Pengajaran-pengajaran yang membawa umat Tuhan untuk menagih-nagih janji Allah diubah. Tidak pantas kami menagih janji. Sebab kami harusnya mati, tapi kami hidup. Bukan lagi kami yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kami. Harusnya kami memberi, harusnya kami berkorban. Bukan menagih janji, bukan mencari keuntungan dalam gereja, tapi melayani, mengabdi untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Memberkati generasi Lois yang ada di Bali, memberkati Ibu Tuti sebagai koordinator, wakil ada Pak Wawan, dan juga semua tim NCC Internasional yang terus mendukung kegerakan bersama-sama membangkitkan keimaman supaya jemaat Tuhan mengerti bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah, mereka adalah abdi-abdi Allah. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan-Mu, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Dan terimalah berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Tetap semangat, maju terus. Haleluya.